Ya, oke, langsung. Karena bergaya dulu. Karena bergaya dulu. Oh, langsung aja. Aku orangnya serius sih. Oh, oke, siap. Oke, Serius dalam bercanda. Serius dalam bercanda. Jadi kita langsung aja ke pokok permasalahan karena kita kadang hendak menyajikan yang kepanjangan. Oke. Supaya kada boring. Supaya kada boring. Jadi langsung aja kita hendak membahas masalah apa itu pacaran, Ustaz. Menurut pandangan Islam. Ya kalau nah ulun bertakon. Oke. Boleh lah kita nih pacaran di Islam Kada nih. boleh kita pacaran. Bisa salah. Iya. Jangan berharap lagi Mas. Oke. Jadi sebenarnya dalam Islam itu kan memang dalam Al-Quran kalau tidak khilaf di surah Ali Imran ya ada zuyyina lin-nas hubbus syahwat, ya, rasa cinta. Ya karena cinta itulah yang akhirnya bagaimana kita meletakkan dalam syariat agama Islam dengan menikah atau di dalam kemaksiatan sehingga dia menjadi asbab dosa. Kan begitu. Jadi kalau pacaran itu sebenarnya nggak ada, tapi rasa dalam hati itu memang ada. Tak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri. Berarti wajar aja bila kita melihat begini ini pindah polisi. Itu memang kodrat pian lah. aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami. Wah, jiwa pemuda yang tak bosan-bosan yang menghibur Anda semua. Kita sekarang masih berada di channel DKI Media, Darul Quran Istiqomah Media. Ini adalah episode kedua kami, masih bersama partner saya Mr. Pale yang suka mengeradau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, langsung aja. Ya, oke, langsung. Karena bergaya dulu. Karena bergaya dulu. Oh, langsung aja. Aku orangnya serius sih. Oh, oke, siap. Oke. Serius dalam bercanda. Serius dalam bercanda. Jadi kita langsung aja ke pokok permasalahan karena kita kadang hendak menyajikan yang kepanjangan. Oke. Supaya kada boring. Supaya kada boring. Jadi langsung aja kita hendak membahas masalah apa itu pacaran, Ustaz. Menurut pandangan Islam. Ya kalau nah ulun bertakon. Oke. Boleh lah kita nih pacaran di Islam Kada nih. boleh kita pacaran. Bisa salah. Ada maksudnya. Maksud ulun. Maksud. Hai. Tolong. Maksud dalam pandangan Islam itu boleh kada pacaran. Itu tah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Supaya meneduhkan dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan agama dan mudah-mudahan diberikan kemampuan semampunya kita untuk menjelaskan hal-hal kecil di dalam agama sehingga kita masih terarah dan punya identitas bahwasanya kita umat muslim. Makasih Bang Maloy yang sudah pemulainya dengan kalimat-kalimat canda. Karena canda juga tak berdosa selama canda itu tak berdusta. Canda itu tak berdosa selama tak berdusta. Kebanyakan sekarang itu kebanyakan itu ya kan wailul lil ladzina yakdzibuna tsumma liyudhika bihil qaum tsumma wailul lahum tsumma wailul lahum kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan pernah berucap bahwasanya Mas Paloy, ya celaka bagi orang-orang yang berbicara untuk membicara lalu berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Jadi kita jangan sampai membuat satu konten yang dengan konten-konten yang membuat orang tertawa tapi berdusta. Jadi bercanda itu tak berdosa selama tak berdusta. Katakanlah. Iya. Itu saya itu sebenarnya itu apa? Sebenarnya itu adalah himbauan untuk Anda yang suka berdusta. Nah, itu untuk semua. Itu untuk semua.
Jadi mulut saya kan lebih dekat dengan telinga saya sendiri. Artinya ini petua untuk diri saya sendiri dan yang paling dekat dengan kena pulang. Nah, Bapak Latif, alhamdulillah, puji syukur untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Makasih kawan-kawan, dua pemuda bermanfaat ya dulunya. Insya Allah masih bermanfaat. Ketinggian aksara. Biar kita semiah lagi ini. Pernah salah pengen soleh ya. Pernah salahnya. Tapi sebelumnya mau minta maaf dulu ini karena ada gangguan ya di suara ya. Karena ini lagi pembangunan apa? Finishing masjid. Ya. Finishing masjid. Jadi kalau ada suara-suara kresek mohon dimaklumi saja. Oke. Yang penting konsistensinya istiqomah. Oke. Gitu. Tadi pertanyaannya apa Bang Boleh? Boleh lah. Pacaran dalam kalau kita pacaran sama boleh lah kita pacaran ngeri-ngeri sedap juga. Boleh lah pacaran dalam Islam. Ya, jadi konteks pacaran itu kan bid'ah itu. Bid'ah, Masya Allah. Bid'ah dolala itu. Lain hasanah. Hasanah sudah jadi istri orang. Iya. Hasanah lagi. Sudah jangan berharap lagi Mas. Oke. Jadi sebenarnya dalam Islam itu kan memang dalam Al-Quran kalau tidak khilaf di surah Ali Imran ya ada zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin. Jadi potong sampai situ ya karena kontekstasinya adalah perihal pertanyaan masalah pacaran tadi. Jadi memang kita itu dihiasi oleh Allah Ta'ala, zuyyina lin-nas, Allah Ta'ala menghiasi manusia ini hubbus syahwat. Hubbus syahwat, syahwat, cinta, rasa cinta, syahwatnya minan nisa wal banin kepada perempuan khususnya. Banin ini bisa dimaknai anak laki-laki tapi juga ya atau lawan jenis ya, maksudnya laki-laki dan perempuan itu memang kita ditakdir. Kalau misalnya Mas Palu punya rasa cinta, ya karena cinta itulah yang akhirnya bagaimana kita meletakkan dalam syariat agama Islam dengan menikah atau di dalam kemaksiatan sehingga dia menjadi asbab dosa. Kan begitu. Jadi kalau pacaran itu sebenarnya nggak ada, tapi rasa dalam hati itu memang ada. Tak bisa dipungkiri. Berarti wajar aja bila kita melihat begini ini pindah kulisit. Itu memang kodrat aja itu. Jadi bagaimana jadi bukan gini, jadi saya sering bikin kalimat itu. Bukan seberapa banyak yang kita dapat, tapi seberapa banyak kita bisa menahan. Gitu kan? Kalau dulu kan zaman-zamannya Mas Palu apalagi dengan physically yang kelihatannya gagah mempesona kan namanya gitu. Terima kasih. Karena apa namanya binatang paling setia itu kan buaya ya, selama di air. Selama di air. Kalau dia di darat ya kayak dulu kayak gitu. Ini ending Ini ending. Dan buaya itu kan makhluk yang paling setia. Ya, selama dia di air. Kalau dia di darat bahaya. Ya kayak pian dulu lagi. Masya Allah. Bisa ganti objek nggak? Bukan ganti topik. Kembali tadi ke awal tadi umur itu boleh, candi itu boleh, asal ada berdusta. Nah, sidin tadi ada berdusta karena iya sesuai pengalaman. Tapi boleh pelan belikan. Padahal segala sesuatu yang saya ucapkan adalah untuk diri saya sendiri. Satu. Berarti kan ada boleh lah dalam Islam. Ya, jadi sebenarnya meluapkan dengan kalimat. Padahal kan yang benar itu ya kupinang kau dengan bismillah dong. Meminang lah. Ya kalau sekarang itu tuh kan ya harusnya memang kalau mau manjat ya harus dipinang dulu. Paham ya? Kalau mau dipanjat jangan panjat pinang. Jangan dipanjat dulu baru dipinang. Iya betul. Iya. Kalau sekarang kan yang lagi masyhur apalagi 17 Agustusan panjat pinang. Dipanjat baru dipinang. Berarti itu salah. Pacaran. Itu kan kalau orang pacaran itu panjat pinang. Dipanjat dulu baru dipinang. Akhirnya banyak yang GBHN gawe pada ulahnya nikah tuh kata orang. Begitu. Iya kan? Iya, saya juga mencermati kehidupan anak-anak muda. Iya. Kebanyakan karena panjat pinang harusnya dipinang dulu baru dipanjat Mas Palu kan begitu. Karena kemudahan sekarang medsos. Apalagi harus bijaksana kita lah. Jadi sebenarnya pacaran dalam Islam nggak dikenal, nggak ada. Tidak ada istilah pacaran dalam Islam. Tidak ada pacaran dalam Islam. Yang ada adalah semua makhluk ciptaan Allah yang
namanya manusia, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin. Pasti punya syahwat, kecintaan terhadap wanita dan laki-laki. Nah, berarti cara membungkus yang diberikan oleh Tuhan ke kita tadi yang berupa syahwat tadi, dengan cara tunangan enggak? Bukan juga dengan tunangan sebenarnya. Maka kita ada tunangan. Itu kan adat. Adat itu kan adatun, kalau di bahasa Arab kebiasaan. Kebiasaan saja supaya mungkin pas waktu duitnya beluman lagi ini, belum panen lagi, duitnya cukup lagi daripada kita diambil kurang, kita bertunangan dulu. Ini ada masuk di dalam ranah janji. Janji al-wa'du dainun. Janji adalah utang. Hanya masuk di ranah sana saja. Tapi yang terjadi sekarang udah tunangan, rasa-rasanya udah kayak nikah. Boleh jalan sama-sama, boleh jalan ke pantai sama-sama karena udah tunangan. Tunangan itu jelas. Tunangan. Siapa bilang? Padahal modal cincin aja lah, sama rapat ambas. Masa modal cincin sudah bolehin anaknya digondol ke sana kemari kan? Nah, jadi sebenarnya yang benar dalam Islam itu kan ranahnya adalah adat orang dulu karena memang sambil nunggu waktu zaman panen raya. Ya karena orang-orang dulu kan punya buhuma lah ya, buhuma, punya pekarangan apa macam yang ditanamin. Nanti kalau mau bikin acara besar ya pemodal dana. Ya akhirnya nunggu itu sambil nunggu kita berjanjian dulu. Janji itu bulat, tidak putus, namanya cincin. Ini sebagai simbol, taruh di tangannya perempuannya sebagai ikatan. Terikatlah artinya dengan janji. Sebenarnya ikatan janji aja itu. Nah, tapi apakah misalnya nih sudah tunangan nih kan, kemudian ada lelaki lain yang pengen dua sama isi wanita itu, bagaimana akad janjinya saja? Oh, jadi sebenarnya tidak ada halal dan haramnya kah? Atau gimana? Dalam arti kata kalau dia menyelisih janji, maka sebenarnya dia masuk ke dalam kategori munafik seperti itu saja. Dosa besar tidak? Ya dosa besar. Tapi apakah halal dia nikah, akad nikah yang berikutnya yang dilakukan ya halal saja. Cuman kan satu keluarga misalnya perempuan nih sudah diikat tunangan dalam tanda kutip tuh sudah ada janji orang tuanya. Ini pandir tuha sudah gitu. Nah pandir tuha ini diselewengkan oleh pihak wanitanya misalnya. Ya ini dosa. Tapi tidak menjadikan pernikahan anak perempuan tadi dengan laki-laki yang lain itu tuh menjadi tidak sah. Ya sah saja. Berarti cuma mengingkari aja ya, mengingkari perjanjian yang sudah dibuat. Nah, bukan penghalalan perbuatan pranikah. Sekarang itu kan sudah tunangan, lalu ini yang prawedding apa macam, sudah peluk-peluk apa macam, udah bajunya prawedding. Ada yang teman saya dulu tuh punya teman tuh, yang praweddingnya sudah masuk ke ada. Kalau tapi itu beda orang. Oh, beda ya, oke. Ketahuan begini kau. Nah, itu masalah jualan prawedding. Iya. Tapi kalau saya sendiri ada suara sarungnya. Iya gitulah ya. Jadi berarti tunangan dalam Islam boleh sebagai janji, tapi ada batasan. Tapi batasan ini juga sebenarnya bagi yang arahan betul dari Islam itu adalah anjuran Rasulullah SAW. Ya ayyuhasyabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Kata Nabi kan, pemuda-pemudi kalau sudah waktunya, masanya kau sudah cukup untuk nikahlah. Bainahu aghaddu lil basar, karena nikah itu menghindarkan mata dari maksiat. Wa ahsan lil fard, dan dia menjadi perisai daripada kemaluan. Fa lam tastati, kalau masih belum sanggup, belum mampu, belum bisa, karena uang jujuran masih belum ada, anak beracaraan belum begawi apa macam, fa alaihi bisyam. Di hadis yang masyhur itu bisyam bukan bisom. Maka hendaklah dia memperbanyak puasa. Bisyam ya, jamak ya. Iya, bukan bisom aja. Ya, memperbanyak puasa. Fa'innahu lahu wija, fa'inna lahu wija. Jadi karena puasa itu menjadi perisai tameng untuk dirinya melakukan kemaksiatan, kemaluan dan kemaksiatan mata. Berarti fungsi puasa tadi lah. Iya. Bila karena mampu duit ada tapi ada banyak puasa aja lagi. Ampun anak ya. Dek berdatang langsung. Nah, model. Kupinang kau dengan bismillah. Itu kalimat yang kelihatannya alim sekali padahal pas kada duit. Tapi penyerahan Allah Ta'ala-nya kafah itu bulat. Iya gitu ya. Insyaallah.
Ya Allah. Ampun ada yang membackup. Ada yang backup. Iya. Makanya saya bilang jomblo-jomblo itu kalau mau selesai masalah jomblonya tuh syaratnya 3B saya bilang kemarin tuh. Ya. Pertama itu berdoa. Berdoa. Yang kedua itu berusaha. Yang Oke. ketiga itu berceramin. Nah, yang Di video bojor. Kebanyakan dihandakian anak orang sugih. Anak bungas. anak sugih, bungas hidung mancung. Itu anak tunggal Iya. pulang abahnya tuh mana pulang. Iya. Tambah ada warisan pulang. Muha kata Madai, gawin kata begitu. Nah, itu Ada Muhammad Dai, makanya Jadi, banyak bicaramin. banyak yang baca ramen. Oke, sampai tadi. Baca ramen tadi. Mana asal singgung juga jelas. Ya kalau asal ikan maksudnya. Kenapa jadi apa? Kalau singgung nggak ada. Itu sungging. Amun aku ini kan kan baca ramen. Ikan nikah umur berapa? Aku nikah umur 22 kayaknya, 23 lah. Lawas aku umur 30. Nah, iya. Ya Allah, lawas anak biar dia baca ramen. Iya. Ya aku kan. Udah. Salim dulu. Sudah. Nah, jadi anaknya 8 tahun baca ramen aja. Memantaskan diri. Akhirnya dapet yang terbaik ya Dapet yang terbaik. Walaupun pasangan ente kada dapet yang terbaik. Ini tuh jadi pasangan tersabar. Oh, itu sabar. Iya. Anugerahnya musibah. Dan ada menonton. Nah jadi itu tadi bilang pacaran tuh nyata kadada sudah kita. Iya. Ya Tunangan juga tunangan akadnya salah janji. konsep. Boy. Iya. Ya kalau merasa tunangan diarak, ya kalau Arak, padahal karena menghilangkan keberkahan nikah kena. Iya. Prewedding tadi wah ini Han. Ya kalau bagi fotografer. Ya, sama yang wedding mungkin dulu ada dosa yang dicampur ke kolam renang. Iya. Jangan lagi. Salah satu contoh. Ada contoh dalam kehidupan. Habis itu langsung aja. Jangan prewedding. Iya. Jangan prewedding. Iya. Oke. Nah, Puasa Bapak, tadi, jadi puasa. saya dulu prawedding, dalam tanda kutip bukan prawedding, saya dulu tuh pakai undangan juga, Berharap. undangan pakai foto juga di undangan. Saya tuh izin Allah kayak gitu. Cuman setelah nikahnya di masjid, dinikahkan oleh seorang kiai di Sumber Pucung Malang. Habis nikah kan ada foto tuh. Iya. Nah, foto itu dicetak segera langsung. Seminggu kemudian 2 minggu kemudian kita baru acara resepsi di Kalimantan. Oke, Ya, alhamdulillah. jadi kayak gitu. Jadi aman sudah akad. Sudah akad baru prewedding. Nah tadi lah kesimpulannya Bi, Ya. karena waktu kita lah 15 menit sudah berlalu. Ya kalau kesimpulannya pacaran di Islam itu kada. Nyatakanlah. Ya, oke. Apalagi pacaran setelah nikah itu haram. Oh iya. Haram. Haram. Iya. Pacaran setelah nikah itu haram. Iya. Apa tuh deh? Iya. Ini ada pacaran. Iya. Ya, Kalian di sini ada masih di sini. Apa. Itu haram. Habis itu tunangan dengan yang konsep yang berjalan adalah janji Iya. atau wahdun. Iya. Tadilah habis itu prawet dijaga apa segala macam. Terakhir berdatang atau puasa itu jalan terbaik. Iya. Oke, sekarang close statement Bi. Gasan kita kaulah muda yang masih jomblo-jomblo ini apa supaya dapat pujian hatinya dengan segera. Iya. Jadi bukan cuma segera, tapi yang terbaik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi bagi yang saat ini masih jomblo fisabilillah, berusaha untuk memperbaiki diri. Untuk para jomblo fisabilillah ini, Oke. maka berusahalah untuk memperbaiki diri sehingga Allah berikan yang terbaik untuk pasangan hidup Anda nanti. Karena ibadah terlama itu adalah ibadah nikah. Masya Allah. Kalau ibadah sholat ada masa jangka waktunya, kalau ibadah puasa juga ada masa jangka waktunya, tapi ibadah nikah itu sampai akhir hayat yang membersamai kita. Mudah-mudahan ibadah itu menjadi satu anugerah terbaik dan Allah pilihkan pasangan yang terbaik nanti menemani di dunia sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Bos. Oke, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita untuk kali ini ya. Mungkin untuk kedepannya kita akan bahas apa lagi? Jangan Tulis lupa komentar permintaannya. Oh ya, untuk kalau misalnya ada para jemaah yang mau ngajuin pertanyaan kepada Ustazna, nah itu langsung aja diketik atau di Instagram atau dimanapun, langsung aja bahabar long kita, langsung kepada long kita, insya Allah karena kita takut akan langsung wajibin. Oke, Bismillah. Jadi kita itu bihadza. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Makasih.